Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Semoga kita semua selalu sehat walafiat ya. Amin. Kita ucapkan kalimat motivasi dulu yuk. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Aku selalu happy. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3E, subtema 3, yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa dapat mengetahui pengaruh perubahan cuaca terhadap kegiatan manusia. Kedua, siswa dapat menjelaskan cara menjaga kesehatan akibat perubahan cuaca. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui keberagaman budaya bangsa Indonesia. Siswa dapat menentukan sikap terpuji dalam menghadapi keberagaman di Indonesia. Siswa dapat mengetahui cara membuat poster. Dan yang terakhir, siswa dapat menentukan penjumlahan bilangan pada bilangan pecahan. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kegiatan manusia. Cuaca tidak selalu sama sepanjang hari. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Kadang di hari ini hujan, mungkin nanti siang cerah. Perubahan cuaca memberikan akibat yang dirasakan oleh manusia. Pengaruh yang paling dirasakan adalah pengaruh terhadap kegiatan manusia. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, ini ada gambar seorang petani. Petani akan mulai menanam padi pada saat cuaca hujan dan akan memanen padi ketika cuaca cerah. Selanjutnya ada gambar nelayan. Para nelayan akan melaut saat cuaca cerah dan ketika cuaca hujan, nelayan tidak akan melaut karena sangat berbahaya untuk keselamatan nelayan. Yang ketiga, ada gambar dua anak yang akan berangkat ke sekolah. Saat cuaca hujan, kegiatan belajar di sekolah menjadi terbatas. Bila musim hujan tiba, murid-murid harus mempersiapkan payung atau jas hujan. Berikutnya ada gambar lalu lintas di jalan raya. Kendaraan di jalan raya akan memperlambat lajunya, sehingga jalan sering macet ketika hujan. Para pengendara kendaraan akan berhati-hati agar tidak mengalami kecelakaan, karena saat hujan jalan menjadi licin. Berikutnya ada gambar pesawat yang sedang melakukan penerbangan. Para pilot terus memantau kinerja pesawat sambil berkomunikasi dengan pengatur lalu lintas udara di darat agar penerbangan berjalan lancar dan selamat. Menjaga kesehatan akibat perubahan cuaca. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu makan makanan bernutrisi tinggi, rajin berolahraga, cukup beristirahat, dan minum suplemen vitamin bila perlu. Kemudian keberagaman karakteristik bangsa. Yang pertama, Ibu akan membahas keberagaman bahasa daerah. Kalian boleh salin ke buku paket halaman 95 ya. Sebelum disalin, di screenshot dulu agar bisa kalian salin. Di sini ada tempat dan nama dan bahasa daerah masing-masing pulau. Yang kedua, keberagaman seni tari. Ada yang berasal dari Jawa Barat, ini adalah tari Merak. Nah, ini tari Saman berasal dari Aceh. Tari Gantar berasal dari Kalimantan. Papua, Bali, dan Sulawesi. Dari Papua yaitu tari Sajojo. Dan ini tari Legong berasal dari Bali. Nah, ini terlihat dari gambar. Kalau ini tari Kipas berasal dari Sulawesi. Yang ketiga, keberagaman rumah adat. Ada dari Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan. Nah, ini rumah gadang berasal dari Pulau Sumatera.
rumah joglo berasal dari Pulau Jawa. Dan ini rumah betang berasal dari Kalimantan. Ini rumah songkonan berasal dari Sulawesi. Dan ini rumah honai dari Papua. Dan yang terakhir, rumah gapura berasal dari Pulau Bali. Sikap-sikap yang baik dalam menghadapi keberagaman adalah saling menghargai, saling menghormati, melestarikan kebudayaan suku lain, tidak membeda-bedakan suku lainnya, dan saling membantu dan menyayangi. Nah, kita akan belajar poster. Apa itu poster? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf di atas kertas yang berukuran besar atau kecil. Untuk itu, sering kali poster dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Poster bisa digunakan sebagai sarana iklan dan pendidikan. Cara membuat poster bisa kalian lihat di buku paket halaman 89. Contoh poster. Nah, ini adalah cara menghemat air. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran kita hari ini selesai. Terima kasih telah menyaksikan video dari Bu Guru dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya, tetap semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan materinya tentang penjumlahan bilangan pecahan. Kali ini Ibu akan menjelaskan penjumlahan bilangan pecahannya berupa bangun datar. Yang pertama yaitu bangun persegi panjang. Nah, untuk yang pertama, bangun persegi panjang ini sudah Ibu bagi. Kita hitung ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, karena dibaginya ada 4, berarti ini disebutnya bilangan penyebutnya 4. Kita samakan ya, semuanya 4. Penyebutnya 4 karena dibagi 4. Nah, untuk pembilangnya yang akan kita jumlahkan itu, Ibu memberikan sebuah origami. Nah, contohnya ya. Yang pertama, untuk bangun persegi panjang pertama, origaminya berwarna orange. Ini ada satu warna, berarti disimpan di atas pembilang, yaitu 1. Nah, dijumlahkan. Nah, yang berikutnya gambar yang kedua, Ibu kasih origaminya ada 2, ya. Berarti ini pembilangnya 2. Nah, pecahannya ini 1/4 ditambah 2/4. Maka jumlahnya kita pakai origami juga. Nah, untuk gambarnya harus sama dengan bilangan penjumlahannya. Yang pertama origaminya sini, yang kedua nah harus sama ya, jangan tertukar. Nah, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Untuk penyebut kita tidak usah jumlahkan. Jadi 1 origami orange tambah 2 origami warna pink, maka jumlahnya 1 origami orange dan 2 origami pink, maka ada 3. Untuk yang kedua, contoh yang kedua Ibu membuat bangun datar. Ini ada segitiga. Kita hitung kembali ada berapa segitiganya? 1, 2, 3, 4. Berarti sama ya. Ini 4 juga. Tambah 4. Kemudian sama dengan ini 4 juga. Nah, seperti contoh yang di atas, Ibu akan memberikan pembilangnya dengan sebuah origami. Nah, Ibu akan memasangkannya di sini. Ini berarti ada berapa ini origaminya? Ada 1, berarti pembilangnya ada 1. Tulis ya.
Yang kedua, karena di sini sudah, kita lihat harus dicocokkan ya. Berarti ini di sebelah sini. Nah, biar kalian lebih mudah, ini kita kasih angka. 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan yang kuningnya di angka 4, maka yang birunya tidak boleh di angka 4 lagi. Ibu misalkan nyimpannya di angka 2. Ya. Nah, berarti ini pun 1/4. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Nah, sekarang tinggal memasangkan origaminya. Kita harus samakan memasangnya. Ya, gambar 1, 2, 3, 4. Tadi warna kuning di gambar 4. Jadi kita pasangkan di sini. Nah, untuk warna biru ada di 2. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk jawaban 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Nah, untuk warnanya jangan sampai tertukar, harus sesuai sama persis ya penempatannya. Oke, untuk materi penjumlahan bilangan pecahan sekian. Mudah-mudahan anak-anak memahami materi hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan latihan ya. Silahkan kalian buka nanti buku paketnya. Ayo berlatih halaman 87 dan 88. Kalian kerjakan di rumah ya anak-anak. Cukup sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum